Selamat malam saudara-saudari dan anak-anak sekalian, seluruh jemaat GKJ Gondang Winangun dan siapapun juga yang bergabung di dalam program katekisasi Pangrimat GKJ Gondang Winangun, yang secara khusus malam hari ini kita akan menyatu di dalam persiapan perjamuan kudus, yang mana kita akan menyatu dalam sakramen perjamuan besok Minggu tanggal 21 November 2021. Marilah kita mengawalinya dengan mengingat akan sabda Allah yang demikian. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 26 dan 27. Melalui sabda ini kita diingatkan, dalam kita menyatu ke meja perjamuan hendaklah kita penuh hormat dan dalam suasana memuliakan Tuhan, sehingga ketika menerima roti dan anggur perjamuan kita mendapat rahmat dari Tuhan. Saya mengajak kita bersama menyanyikan lagu Tercurah Darah Tuhanku dari Kidung Jemaat 35. Marilah kita berdoa. Tuhan sumber hikmat, saat ini kami mempersiapkan diri untuk menyatu ke meja perjamuan-Mu besok hari Minggu tanggal 21 November 2021. Bimbing dan berkati kami, sehingga ketika kami menyatu ke meja perjamuan-Mu, sungguh menerima rahmat dari Tuhan, dan berkat-Mu ada pada kami, anak-anak kami, orang tua kami, walaupun mereka tidak bisa menyatu ke meja perjamuan di gereja di tempat yang sama. Entah keluarga kami ada yang di rumah, secara bersama-sama kelompok terbatas, terutama anak-anak kami dan juga orang tua kami.
Tuhan kiranya memberkati mereka. Ya Allah yang Maha Bijaksana, terangilah kami dengan sabda-Mu dalam kami melakukan persiapan diri menuju perjamuan ini. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Efesus 3 kita akan hayati ayat 18 dan 19. Ya. Efesus 3 ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19 yang dinyatakan demikian. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara-saudari dan juga anak-anakku sekalian, kalau Paulus memulai kalimat dengan berkata, aku berdoa, itu sesuatu penting, pokok. Nah, penting, pokok itu oleh Paulus diantaranya adalah supaya umat percaya yang ia sebut di sini, supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus. Orang kudus artinya seluruh umat percaya kepada Yesus. Penting untuk apa? Dapat memahami betapa besar, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya. Jadi kalau dipakai kata di sana, betapa lebarnya, ya, betapa panjangnya, ya, betapa tingginya, ya, betapa tingginya dan betapa dalamnya kasih Kristus. Saudara-saudari, mengenal kasih Allah itu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Semakin kita ini bisa merasakan cinta Tuhan, kita mendapat kekuatan yang luar biasa. Perasaan dicintai, dikasih itu mendatangkan, membuahkan respon-respon besar dalam hidup kita. Kalau saya, ada orang lain mengekspresikan, Pak, saya salut loh, saya suka panjenengan. Wah, rasanya berbunga-bunga. Walaupun saya juga katakan segala pujian kita tujukan kepada Tuhan. Tapi dalam hati, muncul spirit, muncul semangat baru, muncul gairah baru, muncul respon-respon yang positif. Ya. Dan itu akan menambahkan semangatnya, menambahkan inspirasinya, menambahkan banyak hal pada orang yang dicintai, dikasih itu untuk melakukan banyak hal lebih lagi. Jadi ngrasake ditresnani niku penting. Ya. Oleh karena itu penting juga kita memberikan sesuatu yang dirasake oleh orang lain itu rumangsa ditresnani, dikasihi, diakoni. Paulus menganggap penting setiap umat percaya pertama-tama mengakui kasih Allah. Betapa dia katakan lebarnya, betapa panjangnya, dia juga katakan betapa tingginya, dia juga betapa dalamnya. Monggo awake dhewe iso ngrasake katresnane Gusti Allah, saya lomo, saya titis, saya peduli, saya ikhlas tumandang dalam pelayanan, dan semakin kita akan merespon menggembirakan. Kalau anak-anak kita dibuat gembira, anak-anak kita akan menggembirakan orang tuanya. Kalau orang tua dibuat gembira oleh anak-anaknya, wong tua kuwi nyah-nyoh ning anak-anake. Karena ngrasake dikasihi, dihormati, direspon secara baik. Dalam kita menuju ke perjamuan, yuk kita juga mau ngrasake ini ya.
Gusti lan tresnani awake dhewe itu luar biasa. Kasih yang begitu besar itu sampai Yesus itu dari kemuliaannya datang ke dunia, ya, datang ke dunia menjadi manusia. Setelah menjadi manusia, rela menderita di kayu salib, ya, dan wafat untuk kita. Itu kasih yang tidak hanya satu jempol, ya, tapi kasih yang 2 jempol. Kasih yang luar biasa. Nah, saya ketika ada seorang anak pengamen bernyanyi lagu yang luar biasa. Dia nyanyi lagu Kristen di depan rumah. Menyanyikan, mungkin tahu kalau saya pendeta, ya. Lagunya adalah sangat besar, ya. Lagu itu dilakukan dengan sesuatu, entah dia adol tangis, adol opo gentikai oke lengamen, tapi setidaknya saya merasa lihat ketika saya tanya, "Dek, lemu nembang kok ngaten menika? Kok ngono ki ngopo?" "Maaf Om," panggil saya Om. Saya ngamen dan rupanya tahu pikiran saya. Saya menangis bukan karena supaya saya dikasih uang banyak untuk ngamen ini. Dia, aduh, betulin. Dia mengatakan, "Kula ngrasake kula tuh ditresnani Gusti Yesus ning ora iso ngopeni urip kula dengan baik. Mboten ngladosi tiyang sepuh kanthi sae kula dadi anak jalanan. Nek kok nyanyi niku rasane kepengin mulih." Nggih, kepengin, ya udahlah, ya udah. Tapi sekilas apapun orang itu rasa kasih Allah, nyanyinya juga makin hebat. Ketika orang merasakan sesuatu, ya kasih Allah itu, nyanyinya yo tenanan, pelayanannya yo tenanan, laku ning urip yo tenanan. Saya kira ini penting untuk kita merasakan ini. Memang kasih Allah itu tidak mudah, ya, dikatakan dalam bacaan tadi. Kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan, ya. Pengetahuan kuis angel. Tapi iso dicapai, ya, iso ditompo, iso dicerna. Kasih Allah pun melampaui itu, tetapi bisa kita gapai. Bisa kita gapai. Nah, maka Paulus katakan, "Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah." Semoga kita yang masih perjamuan, ya, adik-adik semua, para muda remaja, para anak-anak yang sepuh, ya, yang besok perjamuan kita tata sedemikian rupa, kita dapat menerima kasih Allah. Jangan kasih Allah dibatasi dengan cara, karena orang tua dan anak-anak akan perjamuan di rumah. Orang tua sebagian yang terbebas dari ikatan orang tua sepuh, mbah, kakung, mbah putri atau anak-anak akan menyatu di gereja dengan sehat, ya, dengan tetap prokes, ya, tidak sakit, ya, di dalam gereja. Nanti yang di rumah juga akan ditemani keluarga dan beberapa majelis menjadi pendamping yang perjamuan-perjamuan di rumah tangga selain yang di gereja. Tuhan kiranya menolong kita semua dan kita diberkati di dalam menyatu ke perjamuan besok yang akan datang. Mari kita hening sejenak untuk menguji diri kita sendiri maju ke meja perjamuan Tuhan. Mari kita hening sejenak. Dalam keheningan ini, marilah kita menguji 2 hal. Yang pertama, apakah kita mengakui, menyadari bahwa sebenarnya kita adalah orang yang berdosa dalam kondisi tidak selamat, tetapi oleh karena kasih Allah yang dinyatakan dalam Yesus dalam pengorbanannya di kayu salib, kita mendapat keselamatan. Oleh anugerahnya, kondisi kita yang tidak selamat diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Yang kedua, mari kita menguji apakah kita berkerelaan dan bersedia hidup dalam keberserahan ketaatan kepada Allah, dalam hidup baru dengan tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kita berkenan bagi Allah dan mendatangkan kebaikan bagi sesama sebagai bentuk syukur kita kepada
Allah. Silahkan menguji dua hal itu dan katakan kepada Tuhan secara pribadi, saya menghantar. Saudara-saudari, saya mengajak mengangkat kidung pengakuan kita dalam bahasa Jawa, kidung 51 nggih. Gusti pananggal kula, aku wong kang dosa ngungsi maring Gusti. Aku wong kang dosa ngungsi maring Gusti, temahan den sucikno Witrahe kang suci, Sang Kristus Gusti panebus yeki, natyan dosaku agung ing Gusti mlebu. Gusti pamarto mung kuwasa patuko ingkang saged nuwari kula saking dosa. Sang Kristus Gusti panebus yeki, natyan dosaku agung ing Gusti mlebu. Marilah kita menyatu di dalam doa. Ya Allah, kami bersyukur untuk sabda-Mu. Semoga sabda ini menghantar kami mempersiapkan diri ke meja perjamuan kudus-Mu. Pertama-tama kami dapat merasakan cinta kasih Allah yang begitu besar kepada kami. Kami boleh meneladannya dan membagikan cinta kami kepada keluarga kami, kepada sesama kami, sehingga mereka pun merasa dikasihi, dicintai. Dan ketika mereka mendapat kasih dan cinta kami, mereka akan menjadi orang-orang yang lebih berkenan kepada Bapa dan sesama. Tolonglah kami untuk tetap beriman teguh kepadamu, apapun tantangan hidup kami, apapun sesuatu yang menekan, mengelindih kami, terlebih keterdampakan lanjut dari masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun sudah ada beberapa perbaikan dan perkembangan-perkembangan yang menggembirakan, namun toh kami masih harus menjaga diri dengan baik. Oleh karena itu Tuhan, bimbinglah kami, supaya kami tetap kokoh, dan dengan iman yang kokoh kami dikuatkan menghadapi segala tantangan kehidupan. Kami mengakui dosa kami Bapa, dan mohon Tuhan mengampuninya. Kami mengimani bahwa anugerah di dalam Yesus Kristus mendatangkan keselamatan, pengampunan dosa atas kami. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk dapat hidup berkenan kepadamu, menjalani hidup seturut kehendak Tuhan, menyerahkan dalam pimpinan Roh Kudus sebagai hidup baru. Terlebih pasca perjamuan kudus, kami memperbarui hidup yang lebih berkenan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, pandanglah keluarga kami. Pandanglah sesama kami yang merindukan kasih besar-Mu. Mereka yang sakit, mereka yang tersingkirkan, mereka yang mengalami berbagai tekanan. Tuhan angkat. Tuhan, biarlah roti dan anggur perjamuan yang akan kami terima menguatkan iman kami. Berkati majelis gereja dalam menata persiapan perjamuan, distribusi roti dan anggur perjamuan ke rumah-rumah warga, ke tempat-tempat ibadat, pensterilan tempat-tempat ibadat
dan penataan-penataan teknis lainnya, Tuhan berkenan memberkati. Bimbing dan terangi hidup kami seterusnya. Inilah doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Allah melampaui kehinaan, cela, dan keberdosaan kita. Ajaib benar, lagu ini kita kumandangkan mengakhiri rangkaian pengujian diri atau pendadaran kita menuju ke perjamuan kudus. Syukur bebanku telah lepas, berkat anugerah. Saudara-saudari, selamat memasuki persiapan diri secara pribadi menuju ke perjamuan kudus yang akan datang. Tuhan memberkati saudara-saudari sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama, kuasa, dan karya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap tangguh, tetap semangat, dan tetap kreatif di masa pandemi.